Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengakhiri masa tanggap darurat bencana dan beralih ke tahap pemulihan pasca bencana. Keputusan ini merupakan hasil rapat bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumbar dan BPBD Sumatera Barat Senin 22 Desember 2025 malam di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar. Akan 2 kali 14 hari dapat kami simpulkan bahwa pekerjaan tanggap darurat telah selesai dilaksanakan dan untuk itu kita kembali ke dalam status transisi darurat ke status pemulihan. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan pada masa pemulihan, Sumbar akan fokus pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar antara lain penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Setelah itu dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelumnya, Pemprov Sumbar menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang sejak 25 November 2025. Masa tanggap darurat sempat diperpanjang 2 pekan dan berakhir pada 22 Desember. Meski tanggap darurat di tingkat provinsi berakhir, 3 dari total 16 daerah yang dilanda bencana di Sumbar masih memperpanjang masa tanggap darurat karena masih banyak kegiatan penanganan bencana di lapangan. Ketiga kabupaten itu adalah Agam dan Pasaman Barat yang memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari dan Tanah Datar selama 5 hari. 6 bulan ini, Pemprov Sumbar juga berupaya segera merampungkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar penggunaan anggaran lebih terarah. Pemprov Sumbar akan berkomunikasi juga dengan pemerintah pusat. Menurut Mahyeldi, secara umum kebutuhan anggaran untuk pemulihan pasca bencana di Sumbar sekitar 15 triliun rupiah. Angka itu tidak jauh dari prediksi BNPB, yakni sekitar 13 triliun rupiah. Anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan karena anggaran daerah terbatas. Kita punya dengan waktu untuk bisa bertemu dengan Presiden dalam rangka untuk dukungan anggaran dalam masa referendum. Kalau bisa kita berharap paling lama 2 tahun ini bisa dilaksanakan. Maka itu untuk dalam percepatan yang ini maka perlu dukungan anggaran untuk kabupaten kota, kemudian perlu dukungan anggaran untuk provinsi, dan kemudian demikian juga untuk kementerian dan lembaga, sehingga pada waktu yang bersamaan yaitu semuanya kita optimalkan, semuanya berperan dengan kerja yang maksimal. Banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi di Sumbar sejak akhir November lalu melanda 16 dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data BNPB hingga Selasa 23 Desember 2025 pukul 10.30, bencana di Sumbar menyebabkan 260 korban jiwa, 72 korban hilang, dan 382 korban luka. Secara keseluruhan, bencana di Sumbar merusak 12.581 rumah. Bencana juga merusak 486 fasilitas umum, 216 fasilitas pendidikan, 205 rumah ibadah, 65 fasilitas kesehatan, 29 gedung atau kantor, dan 46 jembatan.